Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1222 di Jawa Timur. Dengan pusat awalnya di Tumapel, sekarang Kabupaten Malang. Berikut adalah asal mula dan perkembangannya. Nama resmi kerajaan ini adalah Kerajaan Tumapel, dengan ibu kota awal bernama Kutaraja. Pada tahun 1254 Raja Wisnuwardana mengganti nama ibu kota menjadi Singasari saat mengangkat putranya Kertanegara sebagai Yuwaraja. Seiring waktu, nama Singasari lebih dikenal sehingga kerajaan juga sering disebut demikian. Latar belakang dan pendirian. Awalnya sebagai daerah bawahan Tumapel, awalnya adalah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Dengan Tunggul Ametung menjabat sebagai aku kepala daerah. Perebutan kekuasaan, Ken Arok, yang awalnya sebagai pengawal Tunggul Ametung, membunuh majikannya dengan keris buatan Empu Gandring. Sebelum meninggal, Empu Gandring memberikan kutukan bahwa keris tersebut akan membunuh Ken Arok hingga 7 turunannya. Ken Arok kemudian menikahi istri Tunggul Ametung, Ken Dedes, dan mengangkat diri sebagai aku baru. Pembebasan dari Kediri. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Raja Kediri Kertajaya dengan kaum Brahmana, yang kemudian bergabung dengan Ken Arok. Dalam perang Jenter, Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri. Kemudian mendirikan kerajaan dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga, Raja Sabhatara Sang Amurwabhumi. Serta mendirikan dinasti Rajasa yang juga menjadi dasar bagi kerajaan Majapahit. Setelah Ken Arok wafat pada tahun 1227 takhta berganti tangan melalui beberapa raja, antara lain Anusapati, Tohjaya, dan Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kerajaan mulai stabil dan melakukan perluasan pengaruh. Hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Kertanegara. Puncak kejayaan diraih pada masa pemerintahan Kertanegara 1268 sampai 1292. Perluasan wilayah Kertanegara berhasil menguasai sebagian Jawa, Bali, Madura, serta wilayah di luar Jawa seperti Melayu, Sumatera bagian selatan, dan sebagian Kalimantan. Ia juga melakukan ekspedisi ke Sulawesi dan Nusantara lainnya untuk memperluas pengaruh. Pembangunan budaya dan agama kerajaan menganut agama Siwa Buddha yang menyatukan kedua aliran keyakinan. Dibangun candi seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari yang menjadi bukti kemajuan arsitektur dan seni. Hubungan luar negeri Kertanegara menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di Asia termasuk Cina dan India. Namun ia menolak untuk menjadi bawahan Kublai Khan Kaisar Manggel, yang kemudian menjadi salah satu penyebab konflik. Kekuatan militer pasukan. Singasari dikenal tangguh dengan sistem pertahanan yang kuat dan penggunaan senjata tradisional yang canggih untuk zamannya. Faktor keruntuhan kerajaan Singasari. Pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292. Jayakatwang Raja Daerah Kediri yang merasa dirugikan oleh kebijakan Kertanegara melakukan pemberontakan dan berhasil membunuh Kertanegara. Hal ini menyebabkan kekacauan dan kelemahan dalam kekuasaan pusat. Serangan tentara Manggel. Sebelum pemberontakan, Kublai Khan telah mengirimkan armada besar untuk menghukum Singasari karena penolakan Kertanegara. Ketika mereka tiba di Jawa, kerajaan sudah dalam keadaan kacau. Raden Wijaya menantu Kertanegara kemudian memanfaatkan situasi. Bekerja sama dengan tentara Manggel untuk mengalahkan Jayakatwang sebelum akhirnya mengusir mereka dan mendirikan kerajaan Majapahit. Kutukan keris Empu Gandring seperti yang dijanjikan Empu Gandring. Keris tersebut telah membunuh Ken Arok dan 6 keturunannya dengan Kertanegara sebagai yang ketujuh. Meskipun bersifat legendaris, cerita ini mencerminkan ketidakstabilan kekuasaan dinasti akibat konflik internal. Tokoh penting di kerajaan Singasari. Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kemudian menikahi Ken Arok. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki darah bangsawan tinggi dan dipercaya sebagai ibu dari dinasti Rajasa. Ceritanya sering diangkat dalam sastra dan kesenian Jawa sebagai simbol kekuasaan dan takdir. Anusapati, anak Ken Dedes dari perkawinannya dengan Tunggul Ametung, kemudian menjadi raja kedua Singasari. Ia membunuh Ken Arok untuk membalas dendam ayahnya. Namun kemudian juga terbunuh oleh pamannya Tohjaya. Wisnuwardana, raja ketiga yang berhasil menstabilkan kerajaan setelah masa kekacauan pasca pembunuhan antar raja. Ia memperkuat hubungan dengan daerah-daerah sekitar dan mempersiapkan dasar untuk masa kejayaan di bawah Kertanegara. Raden Wijaya putra Wisnuwardana dan menantu Kertanegara. Meskipun dikenal sebagai pendiri Majapahit, ia awalnya adalah pejabat penting di Singasari dan memainkan peran kunci dalam akhir masa kerajaan ini. Peninggalan arkeologis yang masih ada. Candi Singosari berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dibangun pada masa Kertanegara, candi ini memiliki relief yang menggambarkan cerita Ramayana dan kehidupan masyarakat kala itu. Bagian atas candi tidak lengkap karena pernah mengalami kerusakan akibat gempa dan pembongkaran pada masa lalu. Candi Kidal, tempat pemakaman Ken Arok, berlokasi di Kecamatan Kidal, Kabupaten Malang. Candi ini memiliki bentuk unik dengan atap yang menyerupai payung kerajaan dan relief yang menceritakan perjuangan Ken Arok untuk meraih kekuasaan. Candi Jago berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dibangun pada masa Wisnuwardana, candi ini menampilkan relief tentang cerita Krishna dan ajaran agama Siwa Buddha. Arsitekturnya menunjukkan pengaruh seni Jawa yang sudah sangat matang. Candi Bentar dan Gapura Bajang Ratu, meskipun lebih dikenal sebagai bagian dari kompleks Majapahit. Bentuk gapura ini sebenarnya berasal dari gaya arsitektur Singasari, yang menjadi dasar bagi gaya arsitektur kerajaan berikutnya. Beberapa prasasti seperti Prasasti Mula Malurung 1255 dan Prasasti Singasari 1268 yang memberikan informasi tentang pemerintahan dan perkembangan kerajaan. Selain itu, pengaruh Singasari juga terlihat dalam bahasa. Kesenian tradisional seperti wayang kulit,
dan sistem sosial Jawa yang masih ada hingga saat ini.